Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok auditing. Perkenalkan, nama saya Yunanda Putra dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Ilawati dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Uraina Lestari dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3C. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, asas, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama, asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan nasional. Yang kedua, tujuan meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkapasitas hukum. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basic pajak. Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang ketiga, ruang lingkup dan pemberlakuan. Yang pertama, perubahan Undang-Undang PPh berlaku tahun pajak 2022. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berlaku mulai 1 April 2020. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Yang keempat, program pengungkapan sukarela berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Yang kelima, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022. Yang terakhir, perubahan Undang-Undang Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagai NPWP orang pribadi, tentunya untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Untuk sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Untuk PPh kurang dibayar, KUP lama 50%, sedangkan Undang-Undang HPP sanksi bunga per bulan itu suku bunga acuan plus uplift faktor 20% maksimal 24 bulan. Untuk PPh kurang dipotong 100% untuk KUP lama. Yang Undang-Undang HPP, sanksi bunga per bulan, suku bunga acuan plus uplift faktor 20% maksimal 24 bulan. Untuk PPh dipotong tetapi tidak disetorkan. Untuk KUP lama 100%. Sedangkan Undang-Undang HPP 75%. PPN dan PPNBM kurang dibayar, KUP lama 100%, untuk Undang-Undang HPP 75%. Untuk sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan DCP. Untuk yang keberatan KUP lama 50%, untuk yang Undang-Undang HPP 30%.
banding 100% KUP lama, 60% Undang-Undang HPP. Yang terakhir peninjauan kembali, KUP lamanya tidak ada, sedangkan Undang-Undang HPP itu ada, yaitu 60%. Yaitu bab 3 mengenai pajak penghasilan, pajak atas natura dan atau kenikmatan. Pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. A. Penyediaan makan atau minum, bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. B. Natura di daerah tertentu. C. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja atau seragam. D. Natura yang bersumber dari APBN atau APBD atau APBDes. E. Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. PPh orang pribadi. Untuk yang lapisan pertama 0 sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Untuk yang sekarang 0 sampai 60 juta tarifnya juga 5%. Untuk lapisan yang kedua 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15% untuk yang lama. Sedangkan yang terbaru atau bisa kita sebut Undang-Undang HPP 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Untuk lapisan yang ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta yang lama tarifnya 25%. Untuk yang HPP sekarang 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25% juga. Lapisan yang keempat 500 juta dikenakan tarif 30% untuk yang lama, sedangkan untuk yang terbaru 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan 30% untuk yang HPP yang sekarang yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang lapisan kelima Undang-Undang PPh yang lama tidak ada, sedangkan yang terbaru 5 miliar tarifnya 35%. Tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Tahun 2020 dan 2021 tarifnya 22%. Tahun 2022 20%, tahun 2022 dan seterusnya 22%. Jadi untuk tarif PPh badan tidak ada perubahan sama sekali. Atas peredaran bruto tidak dikenakan pajak. Bagi orang pribadi, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu WP OPPP 23 dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab pajak pertambahan nilai. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini terdapat perubahan dari Undang-Undang PPN sebelumnya, yaitu pada pengecualian objek PPN, fasilitas PPN, dan tarif pajaknya. Yang pertama yaitu pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Jadi pada Undang-Undang Harmonisasi ini terdapat pengurangan atas pengecualian, yaitu hal tersebut dilakukan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Pada Undang-Undang Harmonisasi ini diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani dengan kenaikan harga karena perubahan Undang-Undang PPN.
Selanjutnya, pada tarif PPN terdapat juga perubahannya, yaitu khususnya pada tarif umum, yaitu pada Undang-Undang PPN sebelumnya, yaitu tarif PPN dikenakan sebesar 10% dan berlaku sampai dengan Maret 2022. Dan untuk nanti mulai 1 April 2022, maka tarif pajak untuk pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 11%, yaitu sudah berlaku pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Dan nantinya PPN akan dikenakan 12%, paling lambat diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dan untuk tarif khusus, untuk kemudahan dan dalam pemungutan PPN atas jenis bahasa barang dan jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selanjutnya, pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat juga mengatur pada pajak karbon, di mana pajak karbon ini dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Undang-undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau yang disebut CO2e. Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Jadi pada pajak karbon ini, untuk perubahan peraturan perpajakan, harmonisasi perpajakan akan diterapkan pertama kali pada tanggal 1 April 2022, yang dimana diterapkan pada badan usaha yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengenai cukai. Di mana pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, cukai diberlakukan sebagai berikut, yaitu penegasan dengan penambahan jenis barang cukai, hasil tembakau berupa rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan vape, pot atau smoke dan lain-lainnya. Selanjutnya, merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Jadi pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat merubah prosedur penambahan pengurangan jenis barang kena cukai. Selanjutnya, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara, yaitu yang selanjutnya wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Cukai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu saat pemulihan kerugian pendapatan negara. Jadi pada saat penelitian, Undang-Undang Cukai sebelumnya yaitu belum diatur, sedangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu terdapat peraturannya, yaitu membayar sanksi denda sebesar 3 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan pada saat penyidikan pada Undang-Undang Cukai yaitu membayar pokok cukai plus sanksi 4 kali cukai kurang bayar. Sedangkan untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Semoga dengan perubahan-perubahan dari undang-undang tersebut dapat meningkatkan atau meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak untuk membayar pajak. Di mana Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 akan diterapkan pada April 2022. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti.
Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.